Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Mikhail Aditya Pahala dengan NPM 24063585592 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada video refleksi diri kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya mengenai kaidah dasar bioetika dan dilema etik kesehatan yang pernah saya alami. Pada Februari 2019 lalu, saya mengalami batuk terus-terusan yang disertai dengan dahak yang gak hilang-hilang. Terus juga saya sempat hidungnya tersungut juga. Dan juga dengan demam saya yang naik turun, terus menggigil. Hingga akhirnya saya pun bersama keluarga memutuskan untuk ke IGD di rumah sakit terdekat. Saat di IGD, saya pun dianamnesis. Lalu saya beritahu semuanya, saya ceritakan apa yang saya rasakan, minum obat apa saja, sudah berapa lama. Orang tua saya pun berdiskusi lebih lanjut dengan tenaga kesehatannya. Dan beberapa menit kemudian, saya pun langsung dipasang jarum infus tersebut. Setelah dipasang jarum tersebut, saya langsung didiamkan itu saja tanpa dimasukkan cairan infus. Nah, kemudian kami pun diminta untuk menunggu, sehingga 15 menit kemudian barulah orang tua saya diminta untuk melengkapi administrasi saya dan memberikan inform konsen terkait rawat inap saya gitu. Nah, setelah melengkapi administrasi, saya diminta kembali menunggu lagi 50 menit saya menunggu di sana. Setelah itu orang tua saya bertanya kepada perawat di sana, kenapa ya kok saya menunggu lama banget, apa yang terjadi, sebenarnya ada apa? Perawat tersebut tidak memberikan alasan yang jelas. Perawat hanya meminta kami untuk menunggu dan bersabar. Tapi semakin lama menunggu, demam saya itu semakin muncul. Tapi syukurnya di saat itu saya masih bisa mengendalikan kondisi tubuh saya gitu. Dan ketika saya lihat sekitar, memang juga banyak pasien-pasien lainnya juga. Akhirnya setelah saya menunggu sekitar 1,5 jam di IGD sambil tangan saya ditusuk oleh jarum avokat tersebut tanpa dimasukkan cairan, saya pun dimasukkan cairan infusnya dan saya dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah diamati, ternyata terjadi miskomunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan pihak administrasi dan dokter, yang dimana perawat sudah memasangkan jarum avokat tersebut kepada saya. Setelah saya mempelajari etika dan hukum kesehatan, saya mengingat peristiwa kejadian saya ini, dan ternyata di dalamnya ini ada beberapa kaidah biodasar etika. Saya menemukan yang pertama terkait perawat yang tidak memberikan alasan yang jelas kepada saya beserta keluarga saya mengenai apa yang menyebabkan saya harus menunggu lama, padahal saya sudah ditusuk oleh jarum avokatnya, tapi saya belum dimasukkan cairan infusnya, yang dimana seharusnya itu menjadi otonomi saya untuk mengetahui alasan tersebut gitu. Kedua, selama 1,5 jam saya menunggu sambil tangan saya ditusuk oleh jarum avokat tanpa dimasukkan cairan infus, di situ kondisi saya semakin lama semakin drop lagi gitu. Saya mulai merasakan demam lagi, menggigil lagi, yang dimana itu mengkhawatirkan saya dan keluarga saya gitu. Tapi syukurnya saya bisa mengendalikan kondisi tubuh saya. Ini berkaitan dengan non-maleficent. Ketiga, dalam peristiwa saya ini, saya melihat memang adanya dilema etik yang terjadi, yang dialami oleh tenaga kesehatan, yang dimana memang saat itu di ruang IGD banyak pasien dan mungkin ada pasien-pasien lain yang kondisinya lebih gawat daripada saya, sehingga mereka harus didahulukan daripada saya gitu. Dan memang hal itu merupakan hal yang sangat sulit bagi tenaga kesehatan di dunia nyata ketika mengalami dilema etik justice. Jadi melalui pengalaman saya ini, saya menjadi memahami bahwa penerapan kaidah dasar bioetika itu memang bukan merupakan hal yang gampang dan diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya. Ini juga menjadi reminder bagi saya bila kedepannya ketika saya sudah menjadi tenaga kesehatan masyarakat, saya bisa menerapkan kaidah dasar bioetika dengan penuh kehati-hatian dan dengan penuh empati kepada masyarakat, supaya memberikan yang terbaik demi kesehatan masyarakat.